Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Hai, selamat pagi Bapak Guru Luki. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah lewat ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Ya, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya itu, anak-anakku silahkan siapkan Alkitab dan persembahannya. Jika sudah siap, kita tenang. Karena kita akan segera memulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian, Tuhan memanggil namamu. Kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia selalu menyertai kita mulai dari pagi hingga malam, malam hingga pagi berikutnya. Nah, kita nyanyikan pujian Seindah Siang Disinari Terang. Si
Sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak pernah luput dari namanya berbuat salah atau berbuat dosa. Baik itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja, kita sadari ataupun kita tidak sadari, seringkali kita melakukan perbuatan yang membuat hati orang tua kita, hati saudara-saudara kita, hati teman-teman kita menjadi sedih atau terluka karena perbuatan kita. Nah, semua itu pasti juga membuat hati Tuhan bersedih melihat sikap anak-anaknya yang kurang berkenan kepadanya. Nah, hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita bersama-sama mengakui akan setiap dosa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu pada pagi hari ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, datang mengaku akan semua dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun akan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bermohon. Amin. Nah, kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita dengan sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuninya. Dan Tuhan selalu memberikan berita anugerah buat kita sekalian. Dan berita anugerah hari ini dari dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-8. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Ya, kita menyanyikan pujian, Ku diberikan kidung baru. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103. Kitab Mazmur 103, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 103, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh perempuan, dan ayat yang genap akan dibacakan oleh laki-laki. Ya, Ibu Guru ulangi ya. Ayat yang ganjil akan dibaca oleh perempuan, kemudian ayat yang genap akan dibaca oleh laki-laki. Kita mulai. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Guru Marno. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita nyanyikan pujian Firman-Mu Tuhan adalah.
persilakan dengan kasih kepada Bapak Guru Marno untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hai anak-anak sekolah minggu, hari ini Bapak Guru dan anak-anak sekalian akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini masih berbicara tentang keluarga Bapak Abraham bersama dengan istrinya dan juga anaknya Ishak yang sudah bertumbuh besar. Lalu bagaimana kehidupan keluarga Bapak Abraham setelah Bapak Abraham berada pada usia yang sudah semakin tua bersama dengan istrinya? Bagaimana kelanjutan keturunan Bapak Abraham bersama dengan keluarganya? Hari ini kita akan belajar cerita Alkitab bagaimana Allah berkarya bagi keturunan Bapak Abraham sesuai yang dijanjikannya kepada Bapak Abraham. Mari anak-anak, sebelum itu kita meminta kekuatan di dalam doa, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala rencana Tuhan dalam hidup kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan satu minggu dalam berbagai aktivitas hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan menolong kami. Pagi ini kami boleh berjumpa dalam ibadah sekolah minggu kami, dan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan membuka hati dan pikiran kami semua, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan tolong Bapak Guru yang akan menceritakan firman-Mu pada pagi ini, kiranya juga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkati kami semua Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari memperhatikan dengan baik, melihat dengan baik cerita Alkitab hari ini melalui video berikut. Seorang istri untuk Ishak. Kejadian 24. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya,
serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, itu tadi cerita Alkitab yang sudah kita saksikan bersama-sama. Cerita Alkitab hari ini berbicara mengenai Bapak Abraham, Ishak, Ribka, istri Ishak, dan juga hambanya yang bernama Eliezer. Anak-anak sekolah minggu, setelah istri Abraham yaitu Sarah meninggal, Bapak Abraham juga usianya sudah lanjut, sudah tua. Dia kemudian berpikir bagaimana kelanjutan keturunannya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Abraham dikatakan tadi dia pergi meminta kepada Eliezer untuk bersumpah mencarikan istri bagi Ishak. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya ialah Eliezer harus mencarikan istri bagi Ishak bukan dari perempuan Kanaan, melainkan Eliezer harus pergi ke kaum Bapak Abraham, yaitu di Aram, Mesopotamia atau di tanah Nahor. Jadi Bapak Abraham punya kriteria buat istri bagi anaknya yaitu Ishak, yaitu bukan orang Kanaan, tetapi harus berasal dari tempat di mana Bapak Abraham berasal. Anak-anak sekalian, ternyata dari bahagian ini kita mau melihat bahwa Bapak Abraham tidak sembarangan pilih bagi pasangan anaknya yaitu Ishak. Anak-anak sekolah minggu, Bapak Abraham mau menjaga rencana Tuhan terhadap berlakunya keturunannya. Yaitu anak-anak sekalian, Tuhan sudah merancangkan suatu umat yang besar bagi Bapak Abraham, yaitu umat yang kudus,
yang berkenan kepada Allah. Anak-anak sekalian, karena alasan inilah Ishak tidak boleh mengambil istri seorang perempuan yang berasal dari tanah Kanaan, karena perempuan Kanaan atau orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa dan tidak percaya kepada Allah. Karena itu Bapak Abraham tidak mau mengambil istri bagi Ishak dari perempuan Kanaan. Anak-anak sekolah minggu, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Bapak Abraham ingin keluarganya tetap hidup kudus sebagai umat Allah. Anak-anak sekolah minggu, dari sini kita mau belajar bahwa ternyata memilih teman dalam bergaul, memilih pacar buat anak-anak remaja nanti ya. Bahkan nanti kalau sudah dewasa memilih pasangan hidup, kita harus belajar untuk memilih pasangan atau teman yang tepat. Dan yang terutama dan yang paling tepat adalah memilih teman, memilih sahabat, memilih pacar, memilih pasangan hidup nantinya kalau sudah dewasa yang juga takut akan Tuhan. Supaya kita juga boleh terpelihara tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Ternyata Tuhan tetap berkarya bagi keluarga Bapak Abraham supaya terpelihara keturunan umatnya sebagai satu keturunan umat yang kudus di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tadi kita melihat bahwa Eliezer kemudian pergi melakukan perintah Bapak Abraham. Eliezer ini seorang hamba Bapak Abraham yang ternyata juga bertumbuh menjadi seorang hamba yang mengenal Tuhan yang benar melalui keteladanan Bapak Abraham. Sehingga dia betul-betul patuh terhadap perintah Bapak Abraham. Bahkan anak-anak tadi kita melihat, ketika dia melakukan perintah Bapak Abraham pergi ke negeri Bapak Abraham berasal, Eliezer selalu mengandalkan Tuhan. Eliezer walaupun dia seorang hamba, tetapi dia belajar dan taat untuk selalu mengandalkan Tuhan. Waktu dia pergi ke tanah Bapak Abraham berasal, di tengah perjalanan ketika dia sudah sampai di sumur, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah yang mana orang yang tepat nanti bagi tuanku Ishak. Dia minta kekuatan daripada Tuhan. Eliezer minta perlindungan daripada Tuhan. Eliezer memohon kepada Tuhan supaya usahanya berhasil. Dan ternyata anak-anak sekalian, kita bisa melihat Tuhan memberkati usaha Eliezer sehingga misinya atau tugasnya untuk mencarikan pasangan bagi Ishak berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu tadi Eliezer melakukan tugasnya seperti yang sudah diperintahkan kepada Bapak Abraham dengan selalu meminta perlindungan Tuhan. Eliezer mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan menolongnya, memberkatinya, sehingga tugasnya boleh berjalan dengan baik. Mendapatkan pasangan yang tepat bagi tuannya, yaitu Ishak. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saya dan juga anak-anak sekolah minggu harus belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan masa depan dan cita-cita kita ke depan. Anak-anak sekolah minggu, belajarlah selalu untuk mengandalkan Tuhan. Khususnya dalam mempersiapkan masa depan kita, mempersiapkan cita-cita kita, ataupun dalam menggapai cita-cita kita di kemudian hari. Anak-anak sekolah minggu yang sekarang dalam proses belajar, menuntut ilmu, kursus, dan lain sebagainya. Belajarlah untuk selalu mengandalkan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati usaha kita dan kita boleh meraih masa depan kita di kemudian hari. Yang berikutnya, anak-anak sekolah minggu, kita bisa melihat akhirnya Ishak dan Ribka menjadi sepasang suami istri. Menjadi sepasang suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga janji Tuhan bagi keturunan Abraham terus berlangsung. Ishak mendapatkan seorang istri
yang berasal dari tanah asal bapaknya, yaitu dari tanah Aram Mesopotamia, seorang yang juga hidupnya kudus, hidupnya taat kepada Tuhan. Ishak pun juga adalah orang yang taat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita bisa melihat bahwa ternyata hidup kudus di hadapan Tuhan sebaiknya selalu dimulai dari keluarga. Kalau bapak hidupnya taat kepada Tuhan, maka orang tua akan memberi teladan yang baik dan benar kepada anak-anak sekalian. Karena itu pertanyaannya sampai hari ini buat anak-anak sekolah mingguku yang ada di rumah sampai hari ini, iman yang seperti apa yang dimiliki orang tua di rumah yang telah mempengaruhi hidup kita sampai hari ini? Iman orang tua yang seperti apa yang dimiliki dan itu mempengaruhi hidup saya dan juga hidup anak-anak kalian. Karena itu, hidup kudus di hadapan Tuhan sebaiknya selalu dimulai dari rumah. Khususnya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, belajarlah juga hidup taat dan patuh kepada orang tua kita. Karena pasti setiap orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Buat anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak remaja, hati-hati dalam bergaul. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika kita salah pergaulan, salah memilih teman, salah memilih pasangan hidup nantinya, atau mungkin anak remaja ada yang sudah pacar-pacaran ya. Ya, hati-hati juga nanti kalau cari pacar ya. Harus cari pasangan, pacar, atau cari teman yang betul-betul hidup takut akan Tuhan. Tapi sebaiknya saran Bapak Guru hari ini buat anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak remaja, pacaran tidak usah dulu ya. Itu bukan sesuatu hal yang penting buat usia anak-anak remaja sekarang. Yang terpenting belajarlah dan hiduplah takut akan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, demikian cerita Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi saya dan juga bagi anak-anak sekolah minggu untuk semakin hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan semuanya dimulai dari keluarga kita masing-masing. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan buka Alkitabnya. Cerita Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat 67 ya. Pembacaan kita cukup panjang. Bapak Guru berharap anak-anak sekolah minggu nanti membaca sampai selesai di rumah masing-masing. Hari ini kita akan membaca sampai ayat 27. Hari ini kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 27. Nanti anak-anak sekolah minggu silakan melanjutkan membaca di rumah masing-masing sampai ayat 67. Mari memperhatikan, Bapak Guru akan membacakan, anak-anak silakan mengikuti juga dalam hati masing-masing. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakku itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian,
Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel anak-anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya ia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Nanti anak-anak silahkan membaca kembali mulai ayat 28 sampai ayat 67. Demikianlah firman Tuhan. Pokok cerita untuk kelas anak besar yaitu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana. Anak-anak sekolah minggu, andalkanlah selalu Tuhan dalam setiap rencana kita. Pokok cerita untuk anak kelas remaja, memelihara hidup kudus bagi Tuhan. Memelihara hidup kudus bagi Tuhan. Bagaimana caranya saya bisa hidup kudus? Bergaulah dengan baik, cari teman, sahabat yang juga hidupnya takut akan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Oke? Amin.
Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, terima kasih. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan, kita merindukan keluarga, kita boleh hidup indah karena Tuhan Yesus ada di dalamnya. Orang tua, anak-anak, semua hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan. Kita menyanyikan pujian keluarga hidup indah. Keluarga indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini dari dalam Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, sambil persembahan kita berikan, kita mengiringinya dengan menyanyikan pujian, Ku memberi dengan sukacita. Ya, dipersilakan kepada Bapak Guru Marno untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Anak-anak sekolah minggu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokus untuk menaikkan doa syukur dan juga doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas peribadatan kami yang boleh berlangsung di pagi ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Ibu Guru yang boleh melayani kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan kemurahan Tuhan yang kami boleh alami dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkatilah persembahan ini agar boleh digunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan di jemaat kami, khususnya dalam wadah Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami boleh membaca dan belajar firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kami, dan juga kami harus
menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan, dan semua itu kami mulai dari keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami juga bersama-sama bersyukur buat teman-teman kami yang boleh berulang tahun dalam 1 minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia anak-anak sekolah minggu yang Tuhan berkati. Kiranya dalam usia yang Tuhan karuniakan anak-anak sekolah minggumu ini ya Tuhan, semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menggunakan setiap waktu dan kesempatan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, kami berdoa bersama-sama bagi anak-anak sekolah minggumu yang saat ini berjuang menuntut ilmu di tempat atau di sekolah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dan menolong sehingga boleh belajar dengan baik, menjadi anak-anak kebanggaan di sekolah, patuh terhadap setiap guru, dan dalam proses belajar khususnya melalui online, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya berkenan memulihkan keadaan mereka supaya pulih dan sehat kembali. Begitupun jika ada orang tua kami, saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya juga menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memelihara bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, bahkan dunia secara global dalam masa-masa pandemi karena COVID-19. Tuhan kiranya menolong, kami merindukan Tuhan. Keadaan ini boleh berlangsung pulih dan kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam setiap keberlangsungan hidup kami masing-masing. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami kepadamu. Dengarkanlah dan jawablah menurut waktu Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari dalam Mazmur 103 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Kita nyanyikan pujian Karena Tuhan Sayang Padaku. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan Karena Tuhan Sayang Padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan pujian Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu.
Baik anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Dah.